Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 8. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran prakarya bersama saya Ustadz Ilyas. Jangan lupa tetap semangat di pagi hari, tetap semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Oke, pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan materi dengan tema budidaya hewan ternak kesayangan. Kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang budidaya hewan ternak kesayangan. Seperti apa materinya? Bagaimana pembahasannya? Oke, tetap ikuti pada video ini. Mari kita mulai masuk ke materi. Ya, ini. Peternakan. Peternakan berasal dari kata ternak yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah usaha untuk mengembangbiakan atau mengusahakan hewan ternak agar dapat menghasilkan, entah itu dikembangbiakan atau mungkin ada yang di situ ternak seperti susu, sapi perah atau mungkin yang lain yang tentunya itu berasal dari hewan. Ya. Penggolongan hewan ternak nanti ada beberapa macam. Ya. Jadi hewan ternak ada beberapa golongan. Nanti akan Ustadz sampaikan. Apa saja tujuannya, apa manfaatnya. Mari tetap ikuti video pembelajaran ini. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Ya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, intinya peternakan adalah suatu usaha untuk entah itu mengembangbiakan atau membudidayakan. Intinya kita itu mengambil hasil dari hewan ternak tersebut, entah itu dagingnya, susunya, atau yang lain. Ya, itu pengertian peternakan. Sedangkan ternak sendiri artinya adalah hewan peliharaan yang seluruh hidupnya yaitu tempat, makan, perkembangbiakan, dan juga manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia. Beda dengan hewan liar ya. Kalau hewan liar, mereka hidup di alam liar, hidup sendiri tanpa ada campur tangan dari manusia. Kalau hewan ternak itu tentu ada campur tangan dari manusia untuk mengembangbiakannya atau mengusahakannya atau membudidayakannya. Itu yang membedakan ternak dengan hewan liar. Itu. Kemudian hewan ternak digolongkan menjadi 2, yaitu ternak ruminansia dan juga ternak non-ruminansia. Ternak ruminansia adalah ternak atau hewan yang memiliki 4 buah lambung dan mengalami proses memamah biak atau proses pengembalian makanan dari lambung ke mulut untuk dimamah. Contoh hewan ruminansia ini adalah ternak sapi, kerbau, kambing, serta ternak domba. Atau mungkin anak-anak mungkin pernah mendengar istilah pemamah biak. Ya. Jadi pemamah biak itu hewan itu makan, kemudian
makan itu masuk lambung. Kemudian saat hewan itu sudah menemukan tempat yang tepat untuk mungkin beristirahat atau tempat yang nyaman, hewan itu akan mengembalikan makanan yang sudah dimakan tadi ke mulut untuk dimamah ulang atau dimamah lagi, dikunyah-kunyah lagi. Ya, itu namanya hewan pemamah biak. Ya. Contohnya seperti ya sapi, kerbau, kambing, dan juga domba. Seperti itu. Ternak non-ruminansia adalah ternak atau hewan yang memiliki satu lambung atau disebut juga dengan ternak monogastrik. Contohnya ya seperti ayam, burung, kuda, serta babi. Tapi kalau babi dilarang ya, nggak boleh. Babi tidak boleh dimakan, haram. Ya, ini contoh gambar. Ini ada sapi simental. Ya, kemarin juga belum lama habis Idul Adha, beleh sapi, menyembelih sapi. Ya, mungkin ada yang masih nyimpen dagingnya di kulkas ya. Atau mungkin udah habis dibikin sate, dibikin bakso, galantin, atau dibikin masakan yang lain. Ya, itu contoh ternak. Ya, sapi simental, sapi. Kemudian di situ juga ada kelinci lop. Ini kambing domba ekor gemuk, kemudian ayam kampung, dan juga kambing pur. Nih, kalau ini tujuannya. Tujuan komersial sebagai cara memperoleh keuntungan. Ya, intinya memang ternak itu bisa diusahakan untuk memperoleh keuntungan atau juga mencari keuntungan atau mencari uang, itu bisa. Jadi misal ya ternak dulu beli anakan harga segini, terus dipelihara, dikasih makan, dirawat, dan lain-lain. Kemudian dijual lagi, harganya udah berkali-kali lipat. Ya, otomatis kita yang ternak di situ dapat untung kan ya. Ya itu. Jadi salah satu tujuan ternak juga itu, mengambil keuntungan juga. Jadi saat dijual nanti kita mendapatkan keuntungan dari hewan ternak yang sudah kita budidayakan. Itu. Kalau manfaatnya, ya contohnya ini kambing. Selain dagingnya, kambing juga bisa diambil hasil kulitnya, kotorannya dapat dimanfaatkan untuk pupuk, dan hasil tulangnya juga dimanfaatkan. Bahkan jenis kambing tertentu dapat diambil hasil susunya. Selain itu masih banyak lagi contohnya. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran dari Ustadz pada pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.